Sekelompok remaja mengeroyok seorang remaja lainnya yang diduga sebagai salah satu anggota geng motor di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keributan terjadi saat kelompok remaja geng motor bersenjata busur yang diperkirakan sekitar puluhan orang ini datang dengan mengendarai motor lalu menyerang sekelompok remaja warga sekitar yang saat itu tengah nongkrong di pinggir jalan. Bentrok kedua kelompok remaja ini berujung saling serang menggunakan batu dan anak panah busur. Polisi yang menerima laporan mendatangi lokasi membuarkan kedua kelompok remaja yang bertikai. Akibat kejadian, seorang remaja mengalami luka memar di wajah dan punggung belakang usai menjadi korban penganiayaan. Kami cuma mengambil inisiatif itu malam untuk membubarkan saya agar tidak terjadi keributan lebih ini lagi. Jadi akhirnya itu hari anggota membubarkan. Setelah bubar barulah dilihat kalau ada satu orang atas nama Junaid yang melaporkan kalau dia menjadi korban penganiayaan. Belum diketahui motif penyerangan. Warga berharap polisi lebih memaksimalkan patroli pada jam rawan agar kejadian yang menjadi keresahan warga ini tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslana News melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi tewas dianiaya kekasihnya di kamar kos di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang berusia 7 tahun lebih muda ini cemburu mengetahui korban jalan dengan pria lain. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya tentu ini menyisakan luka yang sangat mendalam ya. Dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum ya. Dan harapan pihak terkait bisa membantu kami lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyelamatkan 3 orang wanita yang masih di bawah umur dan nyaris menjadi korban penjualan orang. Korban tergiur dengan iklan lowongan kerja di sosial media ke negara Malaysia dengan iming-iming gaji puluhan juta rupiah. Tim Unit Reskrim Polsek Serang Baru dan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi mengamankan 3 anak yang masih di bawah umur di sebuah rumah tempat penampungan wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Diduga, ketiga gadis ini nyaris menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka ditampung di sebuah tempat penampungan sebelum nantinya akan diterbangkan ke Malaysia. Para korban tergiur dengan iklan lowongan kerja di media sosial dengan diiming-imingi gaji sebesar 20 hingga 30 juta rupiah per bulannya untuk nantinya dipekerjakan di sebuah salon kecantikan di Malaysia. Korban yang tergiur kemudian berkemas untuk menemui agen tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya. Usai bertemu agen, korban dibawa ke tempat penampungan di wilayah Grobogan, Jawa Tengah sebelum nantinya akan diterbangkan ke negara Malaysia. Banyak yang tergiur dengan janji pekerjaan dan juga dijanjikan bekerja di luar negeri. Jadi antisipasi jangan sampai anak-anak kita. Hingga kini, polisi masih mendalami kasus ini dan sudah memeriksa 2 orang saksi, yakni pemilik rumah yang dijadikan penampungan dan orang yang mengantar korban ke tempat penampungan.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, dua pria pengangguran di Palembang tertangkap basah mencuri stok daging beku di dapur sebuah rumah makan. Pelaku ini ternyata mantan karyawan rumah makan yang sakit hati karena dipecat sebulan terakhir dan sudah 5 kali mencuri daging beku yang dilakukan pelaku karena ketagihan judi online. Inilah kedua pelaku pencurian daging beku di rumah makan saat diamankan warga. Keduanya ditangkap saat sedang beraksi sekitar pukul 1 pagi dengan naik ke atap dapur rumah makan. Para pelaku hampir mendapat salam olahraga dari warga. Beruntung polisi langsung mengevakuasinya. Diketahui keduanya sudah beberapa kali mencuri stok daging beku dalam kardus di rumah makan tersebut. Daging sempat dijual di pasar dan salah satu pelaku merupakan mantan karyawan rumah makan tersebut. Motif pelaku sakit hati karena dikeluarkan dari pekerjaan, sementara uang hasil kejahatan digunakan pelaku bermain slot judi online. Motifnya kalau menurut dari pelaku karena masalah pribadi, dikeluarkan dari pekerjaannya karena sebelumnya mereka adalah pekerja di situ di bidang dapur. Pengakuannya uang hasilnya untuk apa? Untuk slot ya, judi slot. Kedua pelaku kini masih mendekam dalam Hotel Prodeo Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Keduanya terancam 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Dua pencuri bermodus hipnotis yang menggasak uang dan perhiasan senilai hampir 100 juta rupiah akhirnya diringkus aparat kepolisian. Para pelaku mengelabui korbannya dengan berpura-pura mampu melihat dan menyembuhkan penyakit saat berada di dalam angkutan umum. Aksi seorang pria pelaku pencurian dengan modus hipnotis mendatangi sebuah gerai penjual emas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku bertransaksi menggunakan kartu debit ATM milik korban yang dikelabuinya. Aparat Resmo Polda Sulawesi Selatan yang menerima laporan mengidentifikasi pelaku dan meringkusnya di sebuah gerai ponsel. Usai pengembangan, petugas turut menangkap rekan pelaku di lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui menggasak uang dan perhiasan milik korban wanita lansia berusia 60 tahun. Korban awalnya bertemu para pelaku di dalam angkot sepulang dari bank. Pelaku kemudian berpura-pura melakukan pengobatan supranatural. Setelah mencari korbannya, dia melakukan seolah-olah bisa mengobati. Kemudian dilakukanlah pengobatan itu dengan syarat membersihkan harta korban. Dimintalah barang berharga dengan ATM beserta PIN-nya. Polisi masih memburu seorang pelaku lain yang berperan sebagai sopir angkot. Sementara para pelaku yang terciduk diserahkan ke Subdit 3 di Treskrim Polda Sulsel guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni Anyus melaporkan.